Berdiri megah di pusat kota Bandung, Gedung Sate bukan hanya sekedar ikon arsitektur, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini. Dibangun pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gedung ini awalnya difungsikan sebagai kantor Departemen Pekerjaan Umum dan juga Perhubungan. Ciri khasnya yang paling terkenal adalah ornamen tusuk sate di puncak menara, yang melambangkan simbol dari 6 juta gulden atau biaya pembangunan gedung ini pada masanya. Arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Eropa dan Nusantara dengan sentuhan khas atap bergaya mirip dari Jawa dan Bali. Seiring berjalannya waktu, Gedung Sate mengalami berbagai perubahan fungsi. Kini, Gedung Sate menjadi kantor pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tetap menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Di dalam Museum Gedung Sate, sebuah ruang interaktif yang menampilkan berbagai koleksi sejarah, maket bangunan, hingga teknologi digital yang membawa pengunjung menyelami perjalanan panjang gedung ini dari masa ke masa. Gedung Sate bukan hanya sebuah bangunan bersejarah, tetapi juga cerminan dari perjalanan panjang Indonesia melalui berbagai periode sejarahnya. One night passed by, moonlight stars in your eyes. They were shining. Tak jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah sederhana yang menyimpan kisah besar. Rumah Inggit Garnasih. Rumah Inggit Garnasih yang terletak di Jalan Inggit Garnasih, Bandung. Rumah ini adalah tempat tinggal Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah ibu kos Bung Karno selama masih sekolah. Bagi pendengar yang belum mengenal sosok Inggit Garnasih, beliau adalah istri kedua Soekarno yang membiayai perjuangan Soekarno mulai dari biaya kuliahnya hingga aktivitas politiknya. Bahkan saat Bung Karno dipenjara karena aktivitas politik menentang Belanda, beliaulah yang membawakan makanan dan buku sebagai penghibur Bung Karno. Inggit menikah dengan Soekarno pada 24 Maret 1923. Pasangan ini menetap di rumah tersebut hingga perceraian mereka pada tahun 1942. Selama periode itu, rumah ini menjadi tempat diskusi dan perencanaan strategi pergerakan nasional. Inggit Garnasih tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga sebagai pendukung setia yang membantu Soekarno dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk secara finansial melalui usaha jamu yang dijalankannya. Akan tetapi, setelah melalui jalan terjal yang panjang, perjuangan Inggit Garnasih untuk Soekarno, juga bangsa Indonesia akhirnya usai. Pada pertengahan 1943, keduanya berpisah. Penyebabnya adalah Soekarno yang ingin melakukan poligami, sedangkan Inggit tentu saja enggan. Setelah resmi berpisah, Soekarno akhirnya menikahi remaja putri bernama Fatmawati yang ditemuinya semasa perasingan di Bengkulu. Ibu Inggit Garnasih wafat pada 13 April 1984 dalam usia 96 tahun setelah memberikan pengampunan kepada Soekarno dan Fatmawati. Pada tahun 1996, rumah ini dibeli oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ahli waris Inggit Garnasih dan kemudian direnovasi untuk menjaga keaslian dan kelestariannya. Sejak tahun 2015, pengelolaan rumah ini berada di bawah Museum Sri Baduga.